lakukan cuman dengan cara seperti ini ya. Teman-teman bisa percaya bisa tidak, saya juga tidak memaksa teman-teman untuk percaya, tapi kalau teman-teman pas ngalamin biduran boleh dicoba, boleh dicoba. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel saya. Apa kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman selalu dimudahkan segala urusannya, dan yang terpenting adalah nikmat sehat ya. Oke teman-teman, saya di dalam video saya ini teman-teman ya, saya akan menyampaikan beberapa pembahasan masalah sakit biduran ya, sakit biduran atau alergi dingin ya. Sebenarnya di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah saya beritahu caranya untuk mengobatinya ya. Jika teman-teman pernah mengalaminya atau saat ini juga misalkan teman-teman sedang mengalaminya, simak terus video ini sampai selesai ya. Saya akan jelaskan bagaimana cara untuk mengobatinya dan menggunakan apa obatnya ya. Yang jelas ini adalah tip tradisional ya, cara tradisional untuk mengobati atau menyembuhkan yang namanya alergi dingin. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Apapun pekerjaanmu, jangan lupa teman-teman, kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi saya akan bahas ya masalah alergi dingin atau biduran ya. Percaya tidak percaya ya, jika teman-teman pernah mengalami yang namanya biduran. Kalau saya sendiri dulu sering yang namanya biduran, alergi dingin. Dulu itu kadang bisa satu tangan ini bisa penuh ya, kayak kena ulat bulu ya, gatalnya minta ampun. Sebenarnya kalau biduran itu sendiri tidak begitu bahaya ya, penyakit yang tidak begitu berbahaya. Tapi ketika kita mengalaminya itu sangat risih ya, karena gatal itu, jadi kita rasanya itu nggak nyaman sekali lah kalau kita terkena yang namanya biduran. Nah teman-teman, percaya tidak percaya, inilah obatnya untuk mengobati biduran teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini adalah debu tanah ya, tanah atau yang berdebu ya, tanah yang berdebu atau debu tanah ya. Caranya itu gampang, kalian bisa oleskan di sekujur badan yang terkena, yang gatal itu, yang kambuh bidurannya itu. Kalau teman-teman menanyakan itu permanen enggak, sebenarnya bisa dibilang permanen, bisa juga enggak. Kenyataannya sampai sekarang saya ya, dulu itu sering yang namanya ngalamin biduran. Saran dari orang tua ya, dari orang tua saya itu dulu, kalau pas biduran itu apa sih obatnya, nggak ada lain teman-teman, nggak ada lain. Saya nggak pernah mengkonsumsi obat-obatan medis atau obat warung ya. Kalau pas lagi biduran, saya hanya melakukan apa namanya, mandi debu ya. Kalau di pinggir rumah itu kan biasanya ada ya debu-debu, terus biasanya juga ada ya bekas itu apa namanya, debu yang kering ya, tanah yang kering, biasa untuk mandi ayam ya, mandi ayam ya. Kalau orang Jawa bilang itu untuk kipu ayam. Nah di situ kan banyak debunya, tinggal kita oles-olesin gitu. Bahkan dulu sering saya namanya
guling-guling atau mandi. Seperti kalau kucing itu guling-guling di tanah itu seperti itulah, kurang lebih seperti itu, untuk menyembuhkan apa namanya biduran itu ya. Tanpa lama-lama, dengan hitungan menit ya teman-teman, hitungan menit biduran itu langsung sembuh teman-teman, langsung sembuh menggunakan apa namanya debu tanah ini. Nah teman-teman bisa percaya bisa tidak ya, ini adalah satu pengalaman saya dulu ya, karena ya terus terang memang dulu saya sering yang namanya ngalamin biduran. Bahkan sebagian orang pasti pernah ngalamin biduran ya, sebagian orang pasti pernah ngalamin biduran ya. Kalau untuk obat medis sendiri saya memang belum tahu, cuman kalau secara tradisional ya itu yang pernah saya alami, yang pernah saya lakukan, cuman dengan cara seperti ini ya. Teman-teman bisa percaya bisa tidak, saya juga tidak memaksa teman-teman untuk percaya. Tapi kalau teman-teman pas ngalamin biduran, boleh dicoba, lakukan cara yang saya tunjukkan ini. Kalian bisa mencari debu di pinggiran rumah, atau kalau rumah panggung ya, rumah panggung pasti di bawahnya pasti banyak debu-debunya, debu tanah yang jelas ya, itu pasti banyak. Boleh dicoba ya, boleh dicoba. Dan nanti teman-teman bisa bandingkan bisa bandingkan reaksi atau efek dari kalian mandi debu itu. Kalau saya orang kampung, yang namanya orang kampung ya, orang desa, itu nggak gengsi lah, yang namanya mandi debu itu udah biasa ya, udah biasa. Mandi lumpur juga udah biasa ya. Tapi kalau orang kota mungkin agak sedikit ya gimana gitu ya, kotor, karena memang kotor. Tapi gampang teman-teman ya, nanti kotor bisa dibasuh lagi kok ya. Seberapa kotor sih kena debu. Yang penting si alergi itu bisa menyingkir dari badan kita ya. Bisa dibilang permanen, bisa juga tidak. Kenyataannya sampai sekarang saya nggak pernah kambuh lagi, kecuali pas kita terpaksa mengendarai kendaraan. Itu bukan biduran, cuman nggak bentol-bentol kayak umumnya biduran, tapi cuman di bagian tangan itu ada terasa gatal gitu, itu udah biasa. Tapi untuk sekujur badan bentol-bentol seperti umumnya biduran itu enggak. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi. Nah teman-teman bisa mencobanya itu tadi teman-teman, percaya nggak percaya bisa dicoba kalau pas teman-teman mengalami yang namanya biduran ya. Itu saja teman-teman ya penjelasan saya di video kali ini, bisa sedikit meyakinkan teman-teman, bisa memberi sedikit manfaat ya untuk teman-teman semuanya. Nah untuk biduran cuman inilah solusinya kalau menurut saya tadi. Nggak tahu kalau pengobatan medisnya, saya nggak pernah konsultasi masalah biduran ya, nggak pernah. Karena menurut saya yang namanya biduran itu bukan penyakit yang berbahaya, itu wajar ya. Kita alergi dingin itu sesuatu yang wajar ya. Jadi untuk menghilangkan supaya kita nggak biduran lagi dan nggak gatal lagi ya, cuman menggunakan cara seperti ini, boleh dicoba. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi sedikit manfaat. Terima kasih sudah simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, jangan lupa sehat selalu. Apapun pekerjaanmu, minum kopi dulu.